Kameranya dinyalakan semua. Bentar lagi kita mulai. Suara Bu Murni kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Email Dayo dinyalakan, Mel. Dian Puspita belum dinyalakan. Siska, Denisa, Labib dulu juga belum dinyalakan. Suara Bu Murni jelas ya dari Jelas. bisa kita. Bu Murni, Iya, gimana Labib? Izin pakai masker ya, boleh nggak? Boleh. Kenapa Labib? Lagi nggak enak badan, Bu. Oh iya, kameranya dinyalakan ya. 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 Selamat datang Bu Ani. Terima kasih Bu Murni. Assalamualaikum Mbak-mbak semua. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Murni belum direkod. Oh iya Pak. Dari rekod dulu. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang wadon tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi lagi ya. Nanti yang bicara mikrofonnya dinyalakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Halo, kok nggak ada yang jawab ya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, suara Bu Murni kedengeran kan? Kedengaran. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Susi untuk dipimpin berdoa. Untuk hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi kegiatan kita pada hari ini dilancarkan ya. Amin. Ya, Bu Murni akan presensi terlebih dahulu. Imelda, Ada, Bu. Susilawati, hadir. Hanifah, Ya, Bu. belum dinyalakan ya mikrofonnya. Dian, Ada, Bu. oh Dian yang pakai akun Ulfa ya. Iya. Diana, Ada, Bu. Siska Ramazalina, Ada, Bu.
Oh iya. Ratih Lufikasari. Ratih ada ya. Labibatu Rasyidah Ada, Bu. ada. Duratun Nafisah, Ada, Bu. Vina, Ada, Bu. Vina Safiatum, Ada. Novi. Novi mana Novi? Ada, Bu. Kameranya belum dinyalakan Novi. Ada. Nah, kita kelihatan pakai jilbab merah cantik. Denisa Hadir, Bu. hadir ya. Alhamdulillah ya. Semuanya walaupun seperti Labib sedang kurang enak badan ya, Bib. Ya, Bu. Ya. Terus Dian sudah sembuh Dian? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bu Murni akan share screen dulu. Sudah terlihat belum ya? Halo? Belum. Sudah, Halo. Bu. Belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum, yang belum. Sudah kelihatan. Oh ya, ya. Oh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 3.6 menganalisis transaksi penyesuaian pemakaian sublease, biaya depresi sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, pembuatan rekonsiliasi bank, dan koreksi fiskal. Nah, kemudian pada KD 4.6 melakukan pencatatan transaksi penyesuaian pemakaian sublease, biaya depresiasi aset tetap, pembebanan biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, pembuatan rekonsiliasi bank, dan koreksi fiskal. Adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui proses pembelajaran, diskusi, dan menggali informasi, saya harap Bu Murni, saya harap kalian dapat 1. Menganalisis transaksi penyesuaian pemakaian sublease, biaya depresiasi aset tetap, pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, pembuatan rekonsiliasi bank, dan koreksi fiskal. Tujuan yang kedua, menentukan prosedur pembuatan ayat jurnal penyesuaian dengan benar. Tujuan yang ketiga, mendiagnosis letak masalah-masalah yang akan dicatat dalam jurnal penyesuaian secara tepat. Dan yang terakhir, mencatat dan ada pemakaian sublease, biaya depresiasi aset tetap, pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, pembuatan rekonsiliasi bank, dan koreksi fiskal. Sebelum kita ke langkah-langkah kegiatan,
Eh, ada yang masih ingat tidak sebelum kita mempelajari pencatatan transaksi penyesuaian, yang kemarin itu tentang apa? Neraca saldo. Neraca Tentang saldo. neraca saldo. Iya, apa sih neraca saldo itu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih halo? Halo, hai. Halo Bu. Ada yang masih ingat tentang neraca saldo? Ingat Bu, Insya Allah. Iya, apa neraca saldo itu apa? neraca saldo adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas pada akhir periode tersebut. Iya. Ada yang mau menjawab lagi tentang neraca saldo? Apa itu tujuan neraca saldo? Untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Iya. Jadi yang ada di neraca saldo itu untuk mengetahui antara debit sama kredit itu seimbang atau tidak. Langkah-langkah pada kegiatan hari ini, untuk yang pertama, nanti Bu Murni akan membentuk kelompok. Yang kedua, nanti silahkan kalian membaca bahan ajar yang sudah Bu Murni kirim, sudah dipelajari ya di rumah ya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kemudian nanti menyimak slide PowerPoint atau LKPD yang sudah Bu Murni bagikan ke kalian. Kemudian nanti kalian berdiskusi. Terus kalian menuliskan hasil diskusi kalian. Dan yang terakhir, nanti ada presentasi. Nah, sekarang kita membagi kelompok terlebih dahulu ya. Untuk kelompok 1, Bu Murni yang menentukan saja ya. Untuk kelompok 1, Imelda, dicatat ya. Email? Iya, Bu. Ya, email kelompok 1 ya. Email Susi, Hanifah, sama Dian. Sudah dicatat kelompok 1? Ya, Bu. Kemudian kelompok 2 ada Diana. Mana Diana? Kemudian ada Siska. Siska mana Siska? Ada, Bu. Kemudian ada Ratih dan Labib. Ratih masih gabung? Halo? Ini Ratih masih gabung tidak ya? Sudah, Bu. Sudah bergabung. Nah, Ratih kok background-nya biru terus glowing gitu, lagi di mana ya? Nanti Ratih kelompok 3, kelompok 2 sama Labib kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 ada Duratun Nafisah. Mana Duratun Nafisah? Ini, Bu. Ya, Vina. Vina mana? Ada, Bu. Ya, terus Novi. Ada, Novi mana Bu. Novi? Ya, Denis. Ada, Bu. Ya. Berarti alhamdulillah masih ada semua ya, tidak ada yang terputus.
Untuk kegiatan yang berikutnya, silahkan kalian baca bahan ajar yang sudah Bu Murni kirim. Bu Murni kasih waktu 5 menit ya untuk belajar. Silahkan. Ya, Bu. Ya, Bu.
Halo. Ini kameranya dinyalakan atau dihidupkan ya? Udah, Bu. Kameranya, ayo. Ya, tolong kameranya dinyalakan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah dibaca materinya? Kemarin kan juga sudah dipelajari kan di rumah. Nah, jadi Iya, Bu, sudah. minimal kalian sudah ada gambaran tentang pencatatan transaksi penyesuaian. Ya? Sudah ada gambaran belum? Harusnya sudah ya, kan kemarin sudah dipelajari. Nah, kemudian Bu Murni akan menyajikan. Kelihatan ya? Kelihatan tidak? Kelihatan. Iya. Ya, silahkan kalian amati ya. Ini ada neraca saldo atau catatan akuntansi. Kemudian yang saya beri warna orange, ini ada catatan yang ada di gudang. Coba kalian amati, kira-kira apakah catatan yang ada di akuntansi sama catatan yang ada di gudang itu sama atau tidak? Coba lihat poin yang A. Halo? Iya, berbeda, Bu. Berbeda, Bu. Iya, berbeda. Mananya yang berbeda? Nominalnya, Bu. Nominalnya, Bu. Nominalnya, coba nominalnya berapa? Yang poin A 2 juta, sedangkan di neraca saldo 6 juta. Iya, jadi menurut kalian pencatatan akuntansi itu catatan yang ada di perusahaan sama bukan di perusahaan tapi catatan yang ada di gudang sama catatan akuntansi itu harus sama tidak? Harus Tidak. Yang jawab tidak, kenapa alasannya? Sama, Bu, harus sama. Oh, harus sama. Kenapa? Oh iya, kenapa harus sama? Halo? Karena untuk memudahkan kita untuk mengecek barang yang masih ada di gudang. Iya, berarti pencatatan itu harus sama ya antara yang ada di gudang sama catatan akuntansi. Nah, sekarang tadi kan Bu Murni sudah membagikan kelompok. Untuk kelompok 1, Bu Murni mau memberikan tugas untuk poin yang A sama poin yang B. Kemudian untuk yang kelompok kedua, yang poin C sama yang poin D. Untuk kelompok 3, yang E sama yang F. Paham ya? Paham. Yang pertama, silahkan analisis catatan akuntansi dan catatan yang ada di gudang. Kemudian, mendiagnosis letak masalah-masalah yang dicatat di dalam jurnal yang akan dicatat di dalam jurnal penyesuaian. Kemudian, catatlah jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang terakhir, berikan kesimpulan tentang pencatatan transaksi penyesuaian.
Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Nah, Bu. iya, silahkan diskusikan bersama teman kalian. Diskusinya nanti lewat WA. Bu Murni juga nanti pantau di WA ya. Ya, silahkan berdiskusi untuk waktunya 5 menit. Cukup ya? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup, Bu. Silahkan diskusikan. Itu kameranya dinyalakan, Siska, Hani, Susi. Iya, Bu.
Ini kameranya dimatikan atau tidak ya? Kok di tempat saya tampilannya tidak ada yang dinyalakan? Tidak dimatikan, Bu. Dinyalakan, Bu. Dinyalakan, Bu. Oh, dinyalakan semua. Iya. Oh iya, berarti Iya. oh iya ya. Oh, berarti tempat saya yang mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Iya. Silahkan lanjutkan diskusinya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu.
Halo, Iya, Bu. Hai. ini kameranya nggak dimatikan kan ya? Tidak, Enggak, Bu. Bu. Oh iya, ini masih ada waktu 1 menit lagi ya. Kira-kira sudah siap? Bu. Harus siap ya. Iya, Bu. Coba untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Saya. Hani, suaranya yang semangat Han, saya gitu. Saya, Bu. Nah, gitu. Nah, kelompok 1, berhubung Bu Murni tidak bisa melihat wajah kalian, saya Bu Murni cek dulu ya. Diana, kelompok 2 Diana. Ratih, Bu. Oh, Ratih, yang mau presentasi Ratih. Iya. Oh ya. Kemudian kelompok 3 yang mau presentasi. Kelompok 3 ada Durotun, Vina, Novi, sama Denis. Yang mau presentasi siapa? Novi, Bu. Novi. Oh ya. Untuk yang presentasi pertama kelompok 1 ya. Ya, Bu, siap. Ya, silakan Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang poin A dan poin B. Hanifah, Dilakukan, sebentar ya. Hanifah. Itu bisa diperbesar tidak? Gini, Bu. Iya, diperbesar sedikit lagi bisa? Ini gini. Oh ya sudah, silakan dilanjutkan. Setelah dilakukan pemeriksaan di akhir bulan, terdapat data sebagai berikut. Poin A, perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta. Dalam neraca saldo, perlengkapan berjumlah 6 juta rupiah di sebelah debit. Sedangkan catatan gedung perlengkapan tersisa sebesar 2 juta. Jadi, jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan salon berada di sebelah debit berjumlah 4 juta rupiah dan perlengkapan berada di sebelah kredit sebesar 4 juta rupiah. Jadi, akun yang disesuaikan yaitu perlengkapan sebesar 6 juta rupiah dikurangi dengan 4 juta rupiah dan hasilnya adalah 2 juta rupiah. Jadi, catatan yang sesungguhnya yaitu berjumlah 2 juta rupiah. Kemudian untuk poin B, setelah dilakukan pemeriksaan di gudang, tercatat peralatan salon disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Sedangkan tercatat di neraca saldo perusahaan peralatan sebesar 45 juta rupiah. Jadi, jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan salon berada di sebelah debit berjumlah Rp4.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan salon berada di sebelah kredit sebesar Rp4.500.000. Jadi,
Akun yang disesuaikan adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 45 juta rupiah dikalikan dengan 1% dan hasilnya adalah 4.500.000 rupiah. Jadi catatan yang sesungguhnya yaitu 4.500.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kelompok 2, yang mau presentasi siapa ya? Oh ya, Rati. Ya, Ratih, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Diperbesar lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Hulfikasari, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Siska Ramazalina, Diana Puspitasari, dan Labib Batu Rosida akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada poin C dan D. Nah, pada poin C, pada catatan yang ada di gudang dan catatan yang ada di perusahaan yaitu pada neraca saldo. Poin C, sewa gedung untuk 12 bulan yang sudah benar-benar menjadi beban sebesar 1 bulan. Jadi, beban sewa pada neraca saldo sebesar 6 juta. Kita bisa lihat dari tabel neraca saldo yang sudah diberi warna kuning. Pada catatan di gudang, sewa gedung yang sudah terpakai baru 1 bulan, sedangkan sewa gedung untuk 12 bulan. Jadi, pada jurnal penyesuaiannya yaitu, kita bisa lihat pada tabel, sewa gedung dibayar di muka sebesar 5.500.000 pada kolom debit, dan beban sewa gedung pada kolom kredit sebesar 5.500.000. Kita masuk ke neraca saldo penyesuaian. Jadi akun dengan catatan yang sesungguhnya yaitu sewa gedung sebesar 6 juta rupiah kita kurangi pada jurnal penyesuaian yaitu 5.500.000 rupiah dengan neraca yang disesuaikan sebesar 500.000 rupiah. Kemudian pada poin D, beban iklan yang belum ditayangkan sebanyak 2 kali, sedangkan penayangan dilakukan 10 kali. Kita bisa lihat pada neraca saldo sudah diberi warna kuning sebesar 1.500.000 rupiah pada kolom debit. Pada catatan iklan setelah dihitung tersisa 2 kali penayangan yang belum ditayangkan, sedangkan penayangan dilakukan 10 kali. Kita masuk ke jurnal penyesuaiannya, yaitu iklan dibayar di muka sebesar 300.000 rupiah pada kolom debit dan beban iklan 300.000 rupiah pada kolom kredit. Kita masuk ke neraca penyesuaiannya. Jadi akun dengan catatan yang sesungguhnya yaitu beban iklan sebesar 1.500.000 rupiah dikurangi 300.000 rupiah sehingga mendapatkan hasil akhir 1.200.000 rupiah. Jadi catatannya disesuaikan sebesar 1.200.000 rupiah.
Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kelompok 3 yang mau presentasi Novi ya. Iya, Bu. Silahkan Novi. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani dari perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Durotun Nafisah, Vina Sofilatul Rozinah, dan Henisa. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai poin E dan F. E. Beban gaji yang belum dibayarkan 1 juta. Di neraca saldo, beban gaji pada neraca saldo 3 juta yang belum dibayar maka akan dicatat sebagai utang. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu kita masuk pada jurnal penyesuaian yaitu beban gaji 1 juta rupiah, sedangkan utang gaji 1 juta rupiah. Kita masuk ke akun, jadi akun dengan catatan yang disesuaikan yaitu beban gaji sebesar 1 juta. Poin F. Diselesaikan jasa merias pengantin yang pembayarannya akan diterima bulan Januari 2014 sebesar 3 juta. Pendapatan pada neraca saldo 10.500.000 rupiah karena pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tapi belum diterima, maka dicatat sebagai utang. Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu piutang usaha 3 juta rupiah, sedangkan pendapatan salon 3 juta rupiah. Setelah itu kita masuk ke catatan yang disesuaikan yaitu pendapatan sebesar 3 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah melakukan presentasi pada hari ini. Jadi, tadi Bu Murni mendengar ketika Ratih presentasi itu neraca penyesuaian ya. Nah, itu harus diperhatikan. Bukan neraca penyesuaian, akan tetapi neraca setelah penyesuaian gitu ya. Halo? Suara Bu Murni bisa terdengar? Bu, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh iya. Gimana Durotun Nafisah? Saya mau ke kamar mandi dulu. Oh iya, boleh. Makasih, Bu. Iya. Nah, jadi setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, bisa Bu Murni simpulkan bahwa rekening-rekening yang memerlukan penyesuaian itu ada 1, adanya transaksi yang belum dicatat seperti beban yang belum dibayar, kemudian ada pendapatan yang belum diterima seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Novi. Kemudian ada penurunan tetap seperti beban penyusutan peralatan kantor ya. Tadi kelompok berapa ya? Kelompok 1 kalau tidak salah. Kemudian yang kedua ada
transaksi yang sudah dicatat tetapi pada akhir periode memerlukan penyesuaian. Seperti beban yang dibayar di muka yang dicatat sebagai harta, kemudian ada beban yang dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, seperti yang tadi dijelaskan sama kelompok berapa ya, kalau tidak salah kelompok 2. Kemudian ada pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang, dan yang terakhir ada kesalahan pencatatan. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Halo? Belum. Kira-kira bisa dipahami tidak? Bisa. Ini kameranya dinyalakan tidak ya? Dinyalakan. Oh, dinyalakan. Oh iya. Soalnya di tempatnya Bu Murni tidak ada yang kelihatan wajahnya. Nah, kemudian untuk latihan kalian di rumah, tolong Diana Puspitasari dimatikan dulu. Nah, biar suaranya itu tidak balik ke tempat saya. Nah, LKPD yang sudah Bu Murni kirim kemarin itu ada soal keterampilan mengenai jurnal penyesuaian. Silahkan kalian kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Ya, jadi nanti silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Tapi tanya dulu ya, bawaan Bu Murni nanti nggak bisa. Kemudian untuk pembelajaran yang berikutnya, pada pertemuan yang berikutnya kita akan mempelajari tentang neraca lajur atau kertas kerja. Ini masih ada kaitannya dengan jurnal penyesuaian dari neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur atau worksheet. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, silahkan untuk siapa ya, Vina Safiatul Lazinah dipimpin doa terlebih dahulu. Ya Bu, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian untuk pertemuan hari ini. Walaupun kita pembelajaran dilakukan secara daring, tetap belajar ya di rumah. Ya, Bu. Untuk materinya, untuk materinya dipelajari. Walaupun belajar di rumah, jangan malas-malasan ya. Iya, Bu. Sekian untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.